bertemu dengan Ustazah Windy dan Ustazah Anissa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah gangguan pada sistem gerak manusia. Kira-kira kenapa ya gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia dapat terjadi? Ada yang tahu? Ya. Gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Berikut contoh-contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak kita. 1. Rickets. Rickets merupakan suatu kelainan pada tulang karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau X. 2. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat dari proses pembentukan tulang. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium, dan penyakit ini juga terjadi pada orang yang lanjut usia. 3. Patah tulang atau fraktura. Patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Selain penyebab tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan untuk membentuk jaringan yang baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Karena itu, penderita patah tulang, terutama yang masih muda, dapat sembuh kembali. 4. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat atau karena infeksi mikroorganisme. Lepas sendi. Sendi dapat terlepas dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan atau ketika melakukan olahraga berat. Kebiasaan posisi duduk. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis. Apa itu skoliosis? Kondisi di mana kurva tulang belakang seseorang melengkung dan berputar seperti huruf S atau C. Inilah yang disebut skoliosis. Skoliosis dapat terjadi pada anak-anak, terutama anak perempuan dan juga orang dewasa. Pada anak-anak, kurva skala skoliosis dapat berkembang cepat seiring pertumbuhannya dan menjadi kondisi yang lebih serius. Bila kurva tulang belakang mencapai 45 derajat sampai 50 derajat, maka akan mempengaruhi postur atau bentuk tubuh. Sementara, bila kurva mencapai 70 derajat, maka akan mengganggu pernapasan. Kifosis. Kifosis adalah salah satu kelainan yang sering dialami oleh para manula. Kifosis ditandai dengan tulang belakang yang memiliki lengkungan lebih dari 50 derajat sehingga tubuh menjadi bungkuk.
4 hal penyebab kifosis. Gangguan pertumbuhan sehingga punggung mengarah ke depan. Kesalahan dalam postur tubuh, terutama keadaan duduk yang tidak sigap dan salah posisi dalam mengangkat barang. Cedera tulang belakang sehingga posisi tubuh bungkuk. Dan gangguan anatomi sejak lahir. Tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus adalah suatu penyakit yang menimbulkan kejang bersifat kaku otot. Apa penyebab dari tetanus ini? Penyebab dari tetanus dikarenakan bakteri yang bernama Clostridium tetani, di mana bakteri ini dapat hidup di lingkungan yang tidak mengandung oksigen dan dapat hidup di lingkungan ekstrim seperti debu, tanah, maupun kotoran hewan. Bagaimana kuman tetanus ini dapat masuk ke dalam tubuh kita? Jadi, bakteri Clostridium tetani ini masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Kemudian bakteri ini akan mengeluarkan toksin atau racun yang akan masuk ke sel saraf. Toksin ini akan ke dalam susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, di mana di sini toksin tersebut akan mengganggu metabolisme dan neurotransmitter di susunan saraf pusat, sehingga akan menyebabkan manifestasi klinis tetanus yang dapat kita lihat. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.